Halo teman-teman, Sobat Pinjol Lovers, pinjol langsung cair dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Pinjol Langsung Cair, channel yang akan membagikan informasi mengenai aplikasi pinjol mudah cair terbaru 2022, data busuk bisa cair, dan tanpa verifikasi wajah. Limit yang diberikan untuk pengguna baru, walaupun kita baru mendaftar, langsung diberikan limit cukup tinggi ya teman-teman, sekitar 4 juta rupiah. Pada aplikasi ini juga terbukti data pekerjaan fake pun bisa ter-ACC. Nah, admin akan membagikan tips dan trik bagaimana cara mengisi data fake agar dapat segera ter-ACC pengajuan teman-teman. Simak terus video ini, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan saat channel ini mengupdate informasi terbaru mengenai dunia fintech. Dan langsung saja, karena aplikasinya masih berstatus ilegal, maka di sini admin perlu mengingatkan buat teman-teman semua, jika kalian ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang masih ilegal seperti ini, pastikan teman-teman sudah mengerti bahaya dan juga resiko saat nanti teman-teman berhasil ter-ACC kemudian melakukan galbay ataupun terlambat membayar. Nah, biasanya teman-teman akan diteror setiap hari, setiap detik, setiap menit oleh DC-DC online dari aplikasi pinjol yang masih ilegal seperti ini dengan cara yang barbar sekali. Pengancaman dan juga penyebaran data akan dilakukan oleh DC-DC online ini dengan tujuan agar teman-teman merasa malu dan kalian terpaksa melunasi tagihan yang bunganya tidak masuk akal. Pemerintah sendiri mengatakan nasabah yang mempunyai tagihan di aplikasi pinjol yang masih ilegal tidak perlu dikembalikan. Namun, semua keputusan saya serahkan kepada teman-teman masing-masing. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, sebaiknya teman-teman sebelum kita menginstal aplikasinya, silakan dikondisikan terlebih dahulu HP kalian. Data-data silakan diamankan, khususnya foto-foto yang bersifat privasi. Disarankan untuk menggunakan HP cadangan yang sudah berisi data-data fake. Nah guys, saya harap sampai di sini teman-teman sudah paham, dan langsung saja kita masuk ke pembahasan aplikasinya. Untuk kali ini aplikasi yang akan kita bahas yaitu bernama Dompet Beruntung. Nah, aplikasinya seperti ini. Aplikasi ini sebenarnya sudah cukup lama ya guys malang melintang di dunia perpinjolan. Jika kalian mencari Play Store, tentu teman-teman sudah tidak akan menemukan aplikasi ini. Jadi buat kalian yang mungkin berminat untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini dan belum mempunyai aplikasinya, silakan langsung dicek di kolom deskripsi. Link untuk mengunduh aplikasi ini sudah admin sediakan secara gratis. Dan sebelum kita buka aplikasinya, mari kita lihat dulu perizinan dari aplikasi ini. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk perizinannya masih bisa mengakses ke banyak sekali akses, mulai dari lokasi, ponsel, kamera, kontak, dan juga ruang memori. Nah, ini menandakan atau kita tidak perlu ragu lagi jika aplikasi ini masih 100% ilegal. Dan aplikasi yang masih ilegal seperti ini tidak ada cicil lapangannya. Penagihan mereka hanya barbar saja melalui chat WA, telepon, maupun SMS. Nah guys, untuk tampilan awal dari aplikasi Dompet Beruntung itu seperti ini. Di sini kita baru membuat akun langsung diberikan limit tertinggi hingga 4 juta rupiah. Dan untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini, caranya teman-teman silakan diklik dulu yang pergi ke pinjaman. Nah, setelah itu di sini teman-teman harus mengunggah foto KTP bagian depan. Pastikan fotonya tidak blur, tidak terpotong. Karena foto yang jelas ini bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan pengajuan teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa melengkapi nama depan, nama keluarga, nomor KTP, gender, dan juga umur kalian. Oke, kita geser ke bawah. Di sini ada informasi tambahan yang juga wajib untuk diisikan, seperti pendidikan terakhir, kemudian jenis pekerjaan, alamat email, dan juga alamat tempat tinggal kalian saat ini, atau alamat domisili kalian saat ini. Nah, pastikan untuk pengisian alamat ini, silakan diisi dengan selengkap dan juga sedetail mungkin. Ini juga sangat mempengaruhi sekali tingkat keberhasilan pengajuan pinjaman teman-teman. Nah guys, setelah itu kita bisa klik yang langkah berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengisian informasi tambahan ya guys. Di sini ada dua informasi yang harus teman-teman lengkapi, mulai dari informasi perusahaan atau tempat kerja, dan juga mengisikan beberapa kontak darurat. Nah, untuk pengisian informasi pekerjaan atau perusahaan ini, teman-teman bisa menggunakan data-data yang bisa kalian dapatkan di Google Maps, ataupun teman-teman bisa mencari secara manual nama PT-PT atau pabrik atau apa ya, yang penting cari saja tempat kerja yang dekat dengan lokasi atau domisili kalian. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai pekerjaan atau usaha, tidak perlu ya guys, kalian bisa mencantumkan nama perusahaan ini dengan tempat kerja ataupun tempat usaha kalian. Silakan dilengkapi mulai dari nama, kemudian nomor telepon, pendapatan bersih, dan juga tanggal berapa kalian menerima gaji. Nah guys, selanjutnya di sini ada 5 kontak darurat yang wajib untuk kita isikan. Nah, karena banyak sekali kontak yang dibutuhkan, maka di sini admin menyarankan untuk bekerja sama dengan teman ataupun saudara kalian. Jadi pastikan ke-5 kontak darurat yang teman-teman masukkan di sini bisa aktif bersamaan dan juga bisa tersambung saat dihubungi oleh analis. Nah,
Untuk bekerja sama, tentunya teman-teman juga harus sudah memberitahu tentang hubungan apa yang kalian gunakan di aplikasi ini. Misalnya di sini ada kontak satu dengan hubungan orang tua, saat nanti ditelepon oleh analis harus bisa berpura-pura menjadi orang tua kalian. Begitupun suami istri, teman, dan lain sebagainya. Pastikan jangan sampai ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan, dan juga yang penting adalah nomornya harus bisa tersambung atau dihubungi. Oke teman-teman, di sini sekarang kita langsung masuk ke pengisian sertifikasi foto. Nah, ini juga sangat penting sekali ya guys. Di sini ada 3 foto yang harus kalian isikan. Nah, di sini teman-teman harus foto selfie dengan memegang KTP. Pastikan data pada KTP dan juga wajah kalian terlihat dengan jelas. Selanjutnya di sini ada izin kerja dan baju seragam, kemudian ada bukti penghasilan. Nah, ini jika kalian tidak bekerja, kalian bisa menggunakan pakaian yang berkerah ataupun hem bebas ya guys, yang penting rapi, yang seakan-akan teman-teman sedang bekerja di perkantoran. Nah, kemudian untuk bukti penghasilan ini juga kalian bisa mengunggah foto slip gaji jika punya, jika tidak punya ya bisa riwayat transaksi pada rekening kalian, ataupun teman-teman bisa memfoto tempat usaha kalian sendiri ataupun orang lain. Pastikan teman-teman harus bisa meyakinkan para analis jika usaha itu memang benar-benar milik kalian, agar para analis juga bisa mempercayai jika nantinya teman-teman bisa melunasi tagihan di aplikasi ini. Nah, mungkin seperti itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung berkomentar. Oke guys, selanjutnya di sini kita lanjut ke pengisian yang paling akhir ya guys, yaitu pengisian informasi rekening bank. Pada aplikasi ini tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain, jadi pastikan teman-teman silakan atau diwajibkan untuk menggunakan nomor rekening yang sesuai dengan data pada KTP yang kalian gunakan untuk mengajukan pinjaman. Nah, silakan dipilih bank yang kalian gunakan. Di sini ada beberapa pilihan bank cukup lengkap ya guys. Kemudian masukkan nomor rekening bank, pastikan juga jangan sampai salah satu angka pun agar tidak menjadi kendala saat nanti proses pencairan dana ketika pengajuan teman-teman sudah berhasil ter-ACC. Nah, jika kalian ingin mencoba mencairkan ke akun e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya, teman-teman bisa memilih Bank Permata ataupun Bank SIM Niaga. Nah, pastikan nomor rekeningnya juga kalian bisa mengisinya sesuai dengan kode bank masing-masing e-wallet yang teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan berapa jumlah limit pinjaman yang akan diberikan. Misalnya di sini saya mendapatkan Rp600.000 dengan durasi pinjaman hanya 7 hari saja. Nah, jumlah pinjaman ini akan berbeda-beda setiap nasabah sesuai dengan kelengkapan data yang kita isikan. Nah, untuk mendapatkan rincian kita bisa klik yang pergi pinjam. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu berapa jumlah limit yang diberikan, kemudian berapa jumlah yang tercapai atau yang masuk ke rekening nantinya, dan berapa potongan biaya jasa atau adminnya. Nah, jika kalian setuju, kalian bisa klik yang langkah berikutnya. Maka otomatis pengajuan teman-teman akan langsung terkirim dan menunggu untuk dievaluasi. Biasanya pada aplikasi ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk evaluasinya, tergantung dari antrian yang masuk pada saat teman-teman mengajukan pinjaman. Admin sarankan untuk evaluasi yang lebih cepat, silakan mengajukan pinjaman di jam-jam kerja saja. Hindari jam malam agar pengajuan teman-teman tidak digantung. Nah guys, mungkin seperti itu saja yang admin bagikan kali ini. Saya doakan semoga pengajuan teman-teman di aplikasi ini dapat segera ter-ACC dan uangnya segera cair ke rekening kalian masing-masing.